Di era modern saat ini, banyak orang mudah merasa stres, cemas, bahkan putus asa ketika menghadapi tantangan hidup. Tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, hingga masalah pribadi sering membuat mental terasa rapuh. Padahal, penuh dengan kejutan yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, memiliki mental yang kuat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan penting agar kita bisa bertahan, berkembang, dan tetap tegar dalam menghadapi berbagai cobaan. Membangun mental yang kokoh. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Seringkali kita merasa tertekan karena memikirkan hal-hal di luar kendali, seperti sikap orang lain, kebijakan pemerintah, atau bahkan cuaca yang tidak sesuai harapan. Banyak orang membuang energi untuk mengeluh yang sejatinya tidak bisa diubah. Akibatnya, emosi menjadi terkuras dan mental semakin rapuh. Stoik mengajarkan bahwa kunci ketenangan adalah membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Misalnya, kita tidak bisa mengatur orang lain agar selalu bersikap baik. Difokuskan pada hal yang benar-benar berada dalam kuasa kita. 2. Menerima bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian. Banyak orang menjadi rapuh karena selalu ingin hidup berjalan sesuai rencana. Begitu ada kegagalan, seperti kehilangan pekerjaan atau usaha bangkrut, mereka merasa hidup hancur. Padahal, ketidakpastian alami dari kehidupan. Stoik menekankan pentingnya kesiapan mental terhadap kemungkinan terburuk. Misalnya, seorang pebisnis harus siap jika dagangannya sepi pembeli. Alih-alih larut dalam kesedihan, ia bisa mencari strategi baru, seperti menjual produk secara online. Dengan menerima bahwa hidup penuh dengan kejutan. 3. Latih diri dengan kesederhanaan. Permasalahan masa kini banyak datang dari gaya hidup konsumtif. Kita sering merasa tidak cukup jika belum memiliki barang terbaru, sehingga mudah cemas atau iri dengan orang lain. Hal ini perlahan-lahan membuat mental tergantung pada materi. Baik, melatih diri dengan kesederhanaan untuk membangun ketangguhan mental. Misalnya, mereka sengaja hidup sederhana meski mampu hidup mewah, agar tetap terbiasa dengan keadaan minim. Dalam konteks modern, kita bisa mencoba puasa media sosial, tidak berbelanja barang yang tidak perlu, atau lebih banyak menikmati. Bangun hubungan sehat karena sulit mengendalikan emosi. Ledakan marah, dendam, atau cemas berlebihan justru merusak diri sendiri dan orang lain. Akibatnya, konflik semakin melebar dan mental menjadi tidak stabil. Stoik mengajarkan bahwa emosi seharusnya bukan tuan, melainkan hamba. Contoh nyata, ketika seseorang dimarahi atasan, ia bisa memilih untuk merespon dengan diam dan mendengarkan, lalu membuktikan diri dengan kinerja. Mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan, tetapi mengarahkan reaksi agar lebih bermanfaat. Dengan ketenangan, mental akan lebih kuat menghadapi konflik. 5. Melatih diri dalam rasa syukur. Permasalahan yang sering terjadi sekarang adalah rasa tidak pernah puas. Kita mudah iri melihat pencapaian orang lain, padahal sudah memiliki cukup banyak hal dalam hidup. Ketidakpuasan inilah yang membuat hati gelisah dan mental rapuh. Dengan bersyukur, kita melatih pikiran untuk fokus pada apa yang dimiliki, bukan pada yang hilang. Misalnya, meskipun gaji kecil, kita bisa bersyukur karena masih memiliki kesehatan dan keluarga yang mendukung. Dalam stoikisme, rasa syukur dipandang sebagai bentuk kesadaran bahwa kebahagiaan sejati bukan dari kepemilikan, melainkan dari bagaimana kita menghargai hidup. Mental yang penuh syukur lebih kuat karena tidak mudah goyah oleh perbandingan sosial.
Kutipan inspiratif. Man is not worried by real problems so much as by his imagined anxieties about real problems. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa seringkali masalah bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari pikiran kita sendiri yang membesar-besarkan kecemasan. 6. Belajar dari kegagalan, bukan takut gagal. Banyak orang masa kini merasa hancur ketika gagal, baik dalam pekerjaan, percintaan, maupun studi. Kegagalan dianggap sebagai akhir segalanya, sehingga banyak yang memilih berhenti mencoba. Padahal, ketakutan akan gagal justru membuat kita tidak berkembang. Stoik mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dalam proses belajar. Contoh, seorang murid yang tidak lulus ujian bukan berarti bodoh, melainkan perlu menemukan cara belajar yang lebih efektif. Demikian pula, seorang pengusaha yang rugi dalam bisnis bisa menjadikannya pengalaman untuk menyusun strategi baru. Dengan cara ini, kegagalan tidak melemahkan mental, justru memperkuat daya tahan kita menghadapi tantangan berikutnya. 7. Menghargai waktu dan hidup di saat ini. Permasalahan umum hari ini adalah banyak orang menunda-nunda kebahagiaan dengan berpikir nanti kalau sudah sukses baru bahagia. Akibatnya, mereka kehilangan momen saat ini, selalu merasa kurang, dan mental pun lelah oleh penyesalan atau kecemasan tentang masa depan. Stoik menekankan pentingnya hidup di saat ini atau present moment. Contohnya, daripada menunda kebersamaan dengan keluarga karena sibuk kerja, kita bisa menyempatkan waktu makan bersama setiap hari. Atau, daripada menunggu liburan untuk bahagia, kita bisa menikmati secangkir teh sore dengan rasa syukur. Dengan menghargai waktu, mental kita akan lebih kuat karena tidak terbebani oleh masa lalu dan masa depan yang belum pasti. 8. Mengendalikan pikiran negatif. Di era digital, banyak orang mudah terseret dalam pikiran negatif karena terus membandingkan hidup dengan orang lain di media sosial. Akibatnya, lahir rasa iri, rendah diri, atau cemas berlebihan. Pikiran negatif ini pelan-pelan merusak mental dan membuat kita kehilangan percaya diri. Stoik mengingatkan bahwa pikiran adalah sumber kekuatan utama. Jika kita mampu mengendalikannya, maka emosi dan tindakan akan ikut terarah. Misalnya, ketika muncul pikiran "saya tidak cukup baik", kita bisa menggantinya dengan "saya sedang belajar menjadi lebih baik". Dengan mengganti perspektif, mental menjadi lebih kokoh karena tidak dikuasai oleh asumsi yang melemahkan. 9. Berani menghadapi rasa takut. Banyak orang hari ini memilih menghindar dari hal-hal yang menakutkan, seperti berbicara di depan umum, mengambil keputusan besar, atau menghadapi masalah keluarga. Ketakutan yang tidak pernah dihadapi justru semakin menekan mental. Kecemasan berkepanjangan. Stoik mengajarkan bahwa satu-satunya cara mengatasi rasa takut adalah dengan menghadapinya. Contoh, seseorang yang takut berbicara di depan kelas bisa mulai dengan berbicara singkat kepada beberapa teman terlebih dahulu. Atau seorang karyawan yang takut ditolak bisa mencoba mengajukan ide kecil, hubungan kerja, pertemanan, maupun keluarga. Berada di sekitar orang yang suka mengeremehkan, menyalahkan, atau menjatuhkan, lama-kelamaan bisa merusak percaya diri dan melemahkan mental. Stoik menentangkan pentingnya memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Misalnya, jika kita sering dibandingkan secara negatif oleh seseorang, kita bisa menjaga jarak dan lebih banyak berinteraksi dengan orang yang mendukung. Contoh lain, bergabung dengan komunitas belajar atau kegiatan positif bisa memberikan energi baru. Mental yang kuat tidak hanya dibangun dari dalam, tetapi juga diperkuat oleh lingkungan yang sehat. 11. Disiplin dalam kebiasaan sehari-hari.
Salah satu masalah masa kini adalah banyak orang merasa hidupnya kacau karena tidak punya rutinitas yang sehat. Misalnya, begadang setiap malam, menunda pekerjaan, atau terlalu lama bermain media sosial. Akibatnya, tubuh lelah, pikiran kacau, dan mental pun rentan. Stoik menekankan pentingnya disiplin kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Contoh nyata, bangun pagi, berolahraga ringan, atau menulis jurnal rasa syukur. Dengan disiplin dalam kebiasaan sederhana, mental akan terbentuk lebih kuat karena kita melatih diri untuk menguasai rutinitas, bukan dikuasai oleh kemalasan. 12. Menerima keterbatasan diri dengan lapang dada. Banyak orang hancur secara mental karena selalu ingin sempurna. Ketika tidak bisa memenuhi standar tinggi, baik dalam pekerjaan, penampilan, atau relasi, mereka merasa gagal dan tidak berharga. Padahal tuntutan kesempurnaan hanya akan menimbulkan penderitaan batin. Stoik mengajarkan bahwa menerima keterbatasan bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa manusia memang tidak bisa sempurna. Contoh, jika seorang pelajar sulit menguasai matematika, bukan berarti ia gagal. Mungkin justru bakatnya ada di seni atau olahraga. Dengan menerima kelemahan dan mengoptimalkan kekuatan, mental akan lebih kuat karena kita tidak lagi memaksa diri menjadi sesuatu yang mustahil. Membangun mental yang kuat bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan latihan konsisten. Dengan fokus pada hal yang bisa dikendalikan, menerima ketidakpastian, hidup sederhana, mengelola emosi, dan melatih rasa syukur, kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih tegar. Mari jadikan prinsip-prinsip ini sebagai panduan sehari-hari. Jangan biarkan keadaan luar melemahkan diri kita, melainkan jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk mengasah ketangguhan. Mental yang kuat adalah benteng terbaik menghadapi badai kehidupan. Jadi, mulai sekarang, mari kita belajar menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Bayangkan seorang mahasiswa bernama Rani. Ia sangat bersemangat mempersiapkan skripsinya. Namun tiba-tiba dosen pembimbingnya mengatakan bahwa topiknya kurang tepat dan harus diubah. Awalnya, Rani merasa hancur. Ia sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan data, bahkan sempat mengorbankan waktu bersama keluarga. Rasa kecewa dan putus asa membuatnya hampir menyerah. Namun setelah merenung, Rani mencoba menerapkan prinsip Stoik. Fokus pada hal yang bisa ia kendalikan. Ia tidak bisa mengubah keputusan dosennya, tetapi ia bisa mengendalikan reaksinya. Alih-alih terus mengeluh, Rani mulai menyusun ulang rencana penelitian dengan topik yang baru. Ia juga mengingatkan dirinya bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan proses belajar. Perlahan, mentalnya menjadi lebih kuat. Akhirnya, meskipun terlambat beberapa bulan, Rani bisa menyelesaikan skripsinya dengan hasil yang lebih matang dan justru memperoleh nilai yang sangat baik.